kita ikut memajukan lah kalau ada MK ini ya. Jadi saya pikir kita coba menyatukan visi pas ulang tahun Jakarta. Kebetulan ulang tahun wihara juga di bulan Juni. Ya, jadi ikut meramaikan HUT Jakarta ini. Karena itu saya coba untuk mengadakan ini pertama kali saya coba mengajukan kirap. Saya mau memperkenalkan keberagaman budaya, jadi bukan peninggalan tapi juga lambang kekayaan dan keharmonisan Wihara Twasebyo yang ke-274. Angka ini kita dapat dari Adat Prasasti yang masih bertanggal 1751. Jadi kita coba untuk membuat acara kirap budaya keempat dengan bermoto warisan budaya sebagai lambang harmoni kebinekaan. Dan juga Pak Wanto, Pak Henry Rotan, terus masuk dalam Dewan Airin dengan sekretaris dan tim bendahara juga. Lalu koordinator acara adalah Pak Tommy. Untuk koran mungkin juga sudah kenal Pak Chandra. Lalu untuk humas Ibu Amel nanti yang akan mendata tamu-tamu, dan kita juga sudah siapkan koornya untuk bagian persembayangan Ibu Ratna, dan untuk dana dan sponsor kita dipimpin sama Ibu Koni. Target pada hari H kirap berjalan. Hari Selasa ini 17-18, aktivitas masih dalam batasan lingkungan wihara. Kita mulai dari jam 5 sore itu ada penampilan barongsai, lalu setelah sholat maghrib jam 6.30 setengah 7 mulai dengan hiburan tradisional Gambang Ngomong. Lalu semua itu kita mulai juga nanti jam 7 mulai kita membuka menyambut hari ulang tahunnya Yang Mulia Kongco Cenggon Cengkun. Hari berikutnya tanggal 18 yaitu Rabu, biasa kita juga ada persembayangan di pagi hari dengan membakar ritual celengan-celengan, yaitu jam 10 karena agak banyak, jadi sampai selesai kemungkinan ritual bersama Bante Arya Maitri. Lalu jam 6 karena kita nggak punya tempat terlalu banyak, dan juga menghias yang kita susun. Jadi untuk pembukaannya kita harapkan ada mobil patroli yang bisa membuka dalam barisan ini, diikuti oleh barisan merah putih, ada marching band, kemudian banner-banner donatur. Lalu ini adalah diikuti dengan pawai budaya, ondel-ondel, tanjidor, dan pakaian adat Nusantara. Selanjutnya 10 adalah tambur pengiring musik, kemudian juga panji-panji dan atribut dari Kongco Cenggon Cengkun, dan benderanya juga payung. Di sini kita lihat itu benderanya di sebelah kanan. Yang ini bendera, lalu ini payungnya, lalu ini adalah tim pemain barongsai. Ini adalah tandu yang kita akan pakai. Dan ini ada barongsai. Next. Nah, kali 60 cm, tingginya sekitar 1,70 m. Posisi galaknya seperti ini saya asumsikan ini yang dia di tengah di sini, lalu yang menggotongnya itu 8 orang, jadi 4 di depan, 4 di bagian belakang. Jadi posisi bangku merah ini adalah berdiri orang nanti. Posisi seperti ini nanti kalau udah digotong, jadi nanti tandunya itu bisa goyang-goyang itu
cuma satu ikatan di sini. Next. Sebelum yang tadi yang saya terangkan, terus kipas juga yang tadi yang payung yang tadi saya terangkan. Yang ketiga, keempat ini joli Matobo dan joli Kwadil. Ini dia, kita pakai joli seperti ini. Dan ukurannya sama, itu 70 panjang dan lebar, tingginya juga sekitar 70. Next. Kemudian setelah itu diikuti joli ini semuanya mereka ini yang selalu rutin ikut kelenteng Tuasedio kalau pas Campome, jadi suka mengadakan pengobatan seperti kelenteng dari Kuangkong, Yoxian atau yang lain-lain ini semua. Jadi kita masukkan dalam tim Tuasedio 6 joli ini. Cuman saya nggak tahu mereka datang dengan joli yang kecil, tandu yang kecil, ini kecil sekali, sebesar bangku bakso. Jadi cuma 4 orang yang diikuti dengan mobil logistik dan ambulans. Next. Ini belum ada untuk Barong dan Naga ini yang mendaftar. Jadi saya persiapkan itu aja. Kemudian diikutin lagi penutup mobil logistik, ambulans dan anggota PPSI. Iya, next. Hingga urutan nomor 25, estimasi kasar itu sekitar 275 meter. Asumsi saya kasih panjang 5 meter. Berikut pengusungnya. Lalu posko-posko minuman dan konsumsi kita siapkan nomor 1 di depan kelurahan Taman Sari ini. Glodok, Pak. Sorry, Glodok. Ya, sorry salah. 3. Rencana juga ambulans yang mungkin kita ada pinjam dari puskes nanti tetap berjaga di depan gerbang Pancoran dan kita memberikan rujukan dengan rumah sakit kecamatan. Nah, ini adalah rute-rute yang belok ke kiri. Ini adalah wihara Dharma Bakti Cinteyan. Dan di situ kita belok ke kanan langsung sampai ke Kandila. Saya keluar dari samping SMA 2 langsung balik di depan hotel, terus depan Holiday Inn, masuk ke gerbang Pancoran, tapi gerbang Pancorannya jalan yang sebelah tepi kiri juga. Di sini ada jembatan Toko 3, kita nanti balik lagi masuk ke jalan Kemenangan 3. Next. Ini perkiraan kantong-kantong parkir yang kemungkinan bisa kita arahkan, yaitu di gedung petak 6, Pancoran 0 seberangnya, atau City Walk Gajah Mada. Kemudian juga ada area Toko 3 dan perkiraan ya begini. Demikian saja proposal yang saya sampaikan, sedikit bayangan untuk terselenggaranya acara kirap dari Wihara Dharma Jaya Tuasedio. Terima kasih. Terima kasih. 21 Juni bertepatan dengan sebelumnya saya mengucapkan bahwa Pak Lurah tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini karena beliau dipanggil pimpinan. Lalu yang berikutnya terima kasih atas kehadirannya dan Dr. Amal dari Puskes Sari serta dari Pensiunan Glodok Pak Erwan di dalam Pak Aceh. Nanti mungkin untuk masalah jalan segala macam nanti ini dari Disub dan dari kepolisian mungkin nanti bisa sharing atau apa dengan panitia. Dari Satpol PP Pak Supriyadi yang mau disampaikan terkait kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta rapat yang tidak bisa saya buka satu persatu, langsung aja saya ingin menanyakan ke Pak Ketua Panitia. Tadi waktu di paparan
disebutkan jumlah pesertanya estimasinya 1.000. Nah, 1.000 ini yang atau apa ini? Karena kalau dari susunan barisan kirap yang di sini saya ambil sampel nomor 2 barisan merah putih 15 orang, marching band 25 orang. Setelah saya total tadi kok jumlahnya cuma 345 sampai tadi. Jadi saya agak sedikit bingung, mohon penjelasan karena itu nanti menentukan panjang pendeknya, walaupun estimasinya sudah disebutkan 200 tadi berapa meter tadi? 275 meter. 275 meter itu estimasi panjang barisan yang sudah jumlahnya 1.000 atau yang jumlahnya sesuai yang di angka di sini, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena mungkin di dalam undangan ini tadi untuk peserta rapat maksudnya ada Pak Ketua RW, nah ini kami juga istilahnya yang memohon bantuan ataupun kerjasamanya terkait dengan rute yang dilewati, karena rute yang dilewati adalah jalan kampung untuk yang di dalam. Kemarin saya sudah coba menelusuri rute yang ditentukan di proposal kegiatan, saya petakan itu di situ banyak kendaraan yang parkir. Nah, tentunya ini juga perlu sosialisasi, Pak. Hal yang seperti ini jangan dibuat enteng atau sepele. Kalau nggak sosialisasi nanti komplain bakal kasihan penyelenggara, percuma juga kita rapat. Yang kedua, nanti kegiatan ini potensi kerawanannya kecuali tadi yang di dalam kampung, keluar kampungnya adalah Jalan Gajah Mada adalah potensi kerawanan kemacetan. Nah, mungkin disinilah kami perlu kepastiannya nanti bila memang ini masih dalam masih mungkin. Nah, kami minta mohon dengan hormat kepastian dari jumlah anggota dan lain sebagainya yang tadi masih dibilang mungkin itu pastinya kapan, nanti tolong kami dikasih tahu biar kita juga bisa ngukur ini. Oh, ini kalau jaraknya sekian dengan pesertanya sekian, kemungkinan kemacetan ini sampai mana kan gitu. Nah, nanti untuk yang itu yang pertama yang kemacetan Jalan Gajah Mada, mungkin nanti di situ solusinya ya kecuali dengan pengamanan dari kami dari 3 pilar dalam hal ini di sub segala itu tidak bisa dilewatkan karena nanti akan belok kiri kan ya Pak ya, masuk Jalan Pancoran. Nah, masuk Jalan Pancoran kemungkinan nanti agak trouble-nya pas di itu Pak, pas di beloknya itu. Nah, karena kan arah dari Gajah Mada tidak lurus untuk saat ini, kecuali pada saat hari H itu jalur busway dibuka yang arah Kota Tua, itu bisa mengurai kemacetan. Jadi orang tidak akan terfokus mau belok kiri semua, tapi bisa lurus. Nah, ini tentunya perlu kerjasama ataupun koordinasi dengan Transjakarta mungkin ya, atau mungkin nanti Pak Aceh yang lebih paham untuk dari Disub. Nah, itu. Terus kemudian masuk Jalan Pancoran. Kemarin saya jumpai di situ banyak bajai. Ini saya hanya bicara sisi sebelah kiri yang akan dilewatin kirap. Di situ banyak bajai. Tentunya ini harus steril. Kalau tidak, pas hari hanya mau sampai jam berapa itu selesai. Sementara kalau hanya 1 joli nggak apa-apa. Tapi kalau banyak, pasti akan lama di situ. Karena bajainya lumayan cukup juga. Saya kemarin jalan itu pas hari Sabtu, jadi saya terapkan hari Sabtu jam sekian ini kegiatan berjalan. Oh, ternyata seperti ini kok hari Sabtu itu. Jadi seperti itu nanti potensi kerawanannya, mohon kerjasamanya, upaya-upaya yang dilakukan tentunya dari pihak utama dan terutama dari pihak panitia. Dan dari kami intinya kami mendukung Pak, kami mendukung dengan nanti menyiapkan segala sesuatunya dalam pengamanan sebagainya. Tapi ya itu tadi, karena ini menyangkut memasuki wilayah walaupun satu kelurahan
Tapi kan di situ itu aja kan untuk sementara waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih dalam Oktober ini. Jadi kita juga berkabar dengan semua RW, Bapak RW semua yang terlibat, yang wilayahnya kita juga lewatin maupun tidak lewati, tapi tetap kita memberi satu harapan. Juga nanti kita coba kerjasamanya apa yang kita juga harus berikan lewat ya enggak, masih belum terlalu full. Jadi untuk ini kan ada ranah masing polisi untuk pekerjaan saya tapi kita butuh bantuannya. Ya, saya kasih. Selanjutnya mungkin dari Disub ada yang mau bicara, Pak silakan. Yang tahun-tahunnya sudah lah, kan kita evaluasi, ya kan, dan kemudian kita perbaiki yang lebih baik aja. Nah itu tadi juga saya agak sedikit menyambung dari kepala saya Pak Ukul yang kita kolaborasi di lapangan untuk menyukseskan acara ini yang Hamoimo. Ya mungkin nanti kalau memang misalkan ada